Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 tugas video project kelas dasar-dasar pemrograman 2G dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, kami berempat akan memberi materi ulasan tentang inheritance dan polymorphism pada bahasa Java Programming. Perkenalkan, saya adalah Irsyad Nurrahim dengan NPM 264646820 yang akan memulai pembahasan dari inheritance. Apa sih inheritance itu? Inheritance adalah sebuah mekanisme dalam bahasa Java Programming di mana suatu objek dapat mewarisi properti dan perilaku objek induknya. Lalu kenapa sih kita menggunakan fungsi inheritance ini? Karena seringkali ketika kita sedang menulis kode kita, terdapat variabel dan method yang sama namun di kelas yang berbeda. Dan disitulah kita dapat menggunakan fungsi inheritance ini sehingga bisa melakukan overriding. Masuk ke dalam istilah-istilah dalam inheritance. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah sebuah kelompok objek yang memiliki variabel dan method. Lalu ada subclass, yaitu kelas yang mewarisi kelas lainnya. Dan yang terakhir ada superclass. Superclass adalah kelas yang variabel dan methodnya dipakai untuk inheritance di kelas lainnya atau subclassnya. Di sini ada catatan di mana subclass merupakan specialization dari superclass, sedangkan superclass merupakan generalization dari subclassnya. Masuk ke sintaks inheritance. Dalam penggunaan inheritance, sintaks yang digunakan adalah kata extends. Extends sendiri itu menandakan bahwa subclass yang sedang kita buat merupakan hasil inheritance dari superclass yang sudah ada. Di sini ada contohnya, public class goblin extends monster. Di sini menandakan bahwa goblin merupakan subclass dari superclass monster. Masuk ke tipe-tipe inheritance. Yang pertama ada single inheritance, di mana satu superclass hanya memiliki satu subclass. Lalu ada multi-level inheritance, di mana satu superclass memiliki satu subclass, dan subclass tersebut ternyata merupakan sebuah superclass dari subclass lainnya. Lalu ada hierarchical, di mana sebuah superclass memiliki lebih dari satu subclass. Masuk ke contohnya, di sini ada sebuah kelas di mana mempunyai subclass lainnya, yaitu coffee, tea, dan soda. Lalu masuk ke contoh kedua, di mana sebuah kelas reptile atau superkelas reptile memiliki subclass yaitu snake dan crocodile. Di sini terjadi sebuah multi-level inheritance, di mana snake sendiri memiliki subclass yaitu anaconda. Sekian penjelasan saya, apabila ada salah mohon dimaafkan, dan sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Evan Alarius dengan nomor NPM 20065595904 akan melanjutkan materi mengenai contoh implementasi dari inheritance. Sebelumnya, mari kita lihat dulu kapan kita menggunakan inheritance. Yang pertama, jika beberapa kelas memiliki kesamaan atribut atau metode. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pengulangan kode yang berkali-kali. Lalu yang kedua, jika subclass merupakan subtype dari superclass. Hal ini dilakukan agar mempermudah menghubungkan satu objek dengan objek lainnya. Nah, contohnya kode ini. Dari alasan yang kedua tadi, menghubungkan satu kelas dengan kelas lainnya, itu tea, soda, dan juga coffee ini memiliki hubungan terhadap drinks. Mereka bertiga itu adalah subclass dari drinks. Nah, sedangkan drinks ini adalah superclass dari coffee, soda, dan tea. Nah, untuk alasan yang pertama, jika kelas itu memiliki metode atau atribut yang sama, seperti ini. Jadi, coffee, soda, dan juga tea memiliki metode yang sama, yaitu metode form. Nah, daripada kita menulis di sini form lagi, mendingan kita langsung aja buat di superclassnya. Jadi, kalau ntar kita mau manggil apa sih form dari tea, apa itu form dari soda, apa form dari coffee, kita bisa langsung manggil dari sini langsung. Jadi, nggak perlu kita ketik satu di sini. Karena apa? Karena kita udah mengextend drinks di setiap kelas ini. Jadi di sini gunanya agar tidak terjadi perulangan. Lalu ini untuk contoh codingannya, kita buat 3 objek. Nah, ini coffee, tea, dan soda. Untuk coffee sendiri, dia punya parameter nama dan juga temperatur. Untuk tea dia punya parameter nama, dan untuk soda dia punya parameter merek dan juga harganya. Nah, tujuan kita menggunakan inheritance kan untuk biar metode yang kita gunakan itu tidak terus berulang-ulang ya. Misalnya contoh tea, coffee, dan soda ini kan punya form yang sama, form ini cairan. Daripada kita tulis metode ini di setiap kelas ini,
mendingan kita tulis aja di drinks ini. Jadi ntar kita extend. Jadi ntar form ini juga bisa kita panggil di sini, dan juga di sini. Karena mereka semua ini sudah di-inherit dari drinks ini. Lalu misalnya di sini kita mau panggil cup1.form, terus cup2.form, cup3.form. Nah, jadi walaupun di mereka semua ini nggak ada method form, tapi mereka bisa juga manggil form ini. Karena apa? Karena form ini udah di-inherit dari drink. Kita coba run. Nah, di sini terpanggil. Jadi metode ini telah berhasil di-inherit dari drinks untuk ke mereka bertiga. Dan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Aryo Nugraha Ramadhanu dengan NPM 200648623 akan menjelaskan konsep POP, yaitu polymorphism. Jadi, apa sih sebenarnya polymorphism itu? Jadi, polymorphism itu adalah suatu konsep OOP, Object Oriented Programming, di mana ada beberapa kelas yang berhubungan dengan inheritance. Misalnya ada sebuah kelas seperti yang contoh di kanan, ada 3 kelas, di mana human itu tuh di-inherit oleh kelas adult dan baby. Nah, terus dari kelas adult dan baby ini bisa menjadi objek dengan berbagai bentuk. Jadi, karena inheritance itu kayak human, terus diturunin ke kelas adult dan baby, jadi human tuh bisa menjadi objek adult ataupun objek baby. Nah, karena objek adult dan objek baby itu merupakan bagian dari objek human, maka suatu fungsi atau metode yang juga di-inherit dari kelas human itu juga bisa memiliki bentuk yang berbeda di masing-masing kelas subkelasnya, kelas anaknya. Nah, jadi kenapa sih kita harus pakai polymorphism gitu? Jadi, polymorphism itu diimplementasikan apabila ada suatu subkelas yang memiliki kriteria lebih spesifik. Seperti yang kayak contoh tadi, kalau misalnya adult dan baby itu kan memiliki kriteria yang lebih spesifik daripada human secara umum gitu kan. Nah, jadi memiliki kriteria yang lebih spesifik dalam menjalankan suatu kode dibandingkan dengan superkelasnya. Nah, menjalankan suatu kode seperti apa sih? Kayak misalnya tuh human tuh, misalnya kita akan menyapa kayak bilang hello gitu kan. Jadi kalau adult mungkin ada yang lebih semangat, jadi kalau ngomong hello pakai tanda seru gitu dan lebih panjang O-nya gitu. Terus juga baby kalau misalnya kayak belum bisa ngomong gitu kan, belum lancar jadi ngomong ewo gitu. Jadi lebih spesifik kriterianya, dan juga kalau misalnya secara objek itu berbeda deh cara penyebutan hello-nya gitu kan. Jadi gimana sih kenapa bisa beda gitu kan cara implementasi kodenya? Nah, jadi metode tadi itu yang saya bilang kalau misalnya bakal berubah di subkelas itu nanti bakal di-override juga di subkelasnya. Jadi kayak di human-nya itu memiliki metode untuk ngomong hello, tetapi nanti di adult dan baby juga memiliki metode tersebut tetapi di-override dan diubah sesuai dengan kriteria masing-masing, lebih spesifik gitu. Jadi gimana sih cara kita implementasi polymorphism? Jadi polymorphism itu aktif saat sebuah kelas menginherit kelas lain, di mana ada suatu metode superkelasnya, nanti di-override atau juga bisa di-overload oleh subkelasnya. Untuk nama fungsi dan parameter yang di-overload tadi itu bakal sama, cuman implementasi kodenya berbeda. Nanti contohnya ada di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa suatu objek itu bisa memiliki bentuk-bentuk yang berbeda, bahkan sampai metodenya. Jadi karakteristik dari kelasnya itu berbeda. Contohnya ini contohnya sama kayak tadi sebelumnya, human memiliki metode hello, adult hello, baby dan ewo. Jadi contoh di samping menunjukkan kalau human itu bisa berubah menjadi seorang adult atau baby dengan inheritance gitu kan. Selain itu fungsi objek human juga bisa berubah di objek turunannya, kayak metode hello terus di override jadinya hello dan ewo gitu kan, jadinya berbeda. Itu yang menandakan polymorphism. Oke, sekarang kita berada di bagian terakhir dari video ini. Kita akan membahas tentang kapan menggunakan polymorphisme dan bagaimana contoh programnya. Nah, jadi polymorphisme ini kita lakukan ketika kita ingin melakukan suatu generalisasi ataupun spesialisasi terhadap suatu objek. Biasanya kita sebut dengan istilah upcasting dan downcasting. Nah, mengapa kita ingin melakukan upcasting dan downcasting? Nah, kita biasanya dalam program kita ingin merefer suatu objek dengan nama superkelasnya. Ini kita sebut dengan upcasting. Dan kebalikannya ketika kita ingin merefer suatu objek dengan subkelasnya, itu kita sebut dengan downcasting. Nah, di sini kita punya contoh program yang menerapkan polymorphisme. Nah, di sini kita ada kelas elemen kampus dengan metodenya bernama intro yang mengeprint string seperti ini.
kemudian kita punya dua kelas lain yang merupakan subkelas dari elemen kampus yang bernama dosen dan mahasiswa. Kalau kita lihat baik-baik di sini, baik first dan second ini menggunakan objek yang disebut elemen kampus di sini. Nah, kenapa hal ini memungkinkan? Nah, hal ini memungkinkan karena Java ini menerapkan polimorfisme, sehingga kita dapat merefer suatu subkelas ini dengan superkelasnya. Nah, yang seperti ini kita sebut dengan upcasting. Nah, di sini kita mencoba panggil method first.intro. Di kelas mahasiswa juga ada metode intro. Namun, pada metode intro milik mahasiswa, dia menerima parameter berupa string. Sementara metode yang ada di elemen kampus ini tidak menerima parameter apapun. Karena di sini kita tidak menuliskan parameter apapun, maka yang dia panggil adalah metode intro yang ada di superclass ini. Nah, yang berikutnya di sini kita mencoba memanggil second.intro. Nah, kalau kita perhatikan di kelas dosen ini, dia juga memiliki metode intro juga. Nah, di saat seperti ini, Java Virtual Machine dapat mengenali bahwa objek dosen memiliki metode yang sama dan mengoverride metode yang ada di elemen kampus. Sehingga ketika kita panggil second.intro ini, maka yang metode yang terpanggil sebenarnya adalah metode intro yang ada di kelas dosen seperti ini. Ya, sekian itulah video pembelajaran tentang inheritance dan Java dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.